Gadis ini melakukan jungkir balik. Semua yang perlu disembunyikan seorang gadis telah terungkap. Mata raja melebar. Benar-benar terpesona olehnya. Tarian ini membuatnya mendapatkan cinta Raja Louis. Menjadi kekasih raja. Selangkah masuk ke masyarakat atas. Demi dapat mendapatkan hal-hal ini. Memenuhi impiannya. Menjadi bintang tercerah. Dia tidak ragu untuk menjual dirinya dengan harga murah. Banyak kali. Markise awalnya berasal dari kelas rendah dan miskin. Demi mencari nafkah. Dia sering menari di jalan demi uang. Hari itu, rombongan teater Molière kebetulan lewat di sini. Aktor teater René dan Molière. Keduanya tertarik pada Markise. Di panggung kecil, dia seksi dan penuh semangat. Bisa dilihat dari matanya. Dia bukan milik tempat ini. Hujan deras, dia masih bersemangat menari. Gaun tipisnya basah kuyup. Tapi gairahnya tidak mau berhenti. René dan Molière juga dengan sabar berdiri di tengah hujan untuk menikmati karya seninya. Setelah dia selesai tampil, René dengan cepat berlari untuk mengungkapkan perasaannya kepada Markise terlebih dahulu. Dia menyadari bakat Markise. Pikir dia pantas mendapatkan panggung yang lebih besar. Jadi mau membawanya ke Paris. Dia tidak ragu untuk berlutut. Langsung melamar Markise. Menjadi aktor sejati. Itu juga impian Markise. Lihat pria lembut di depannya. Seperti melihat masa depan yang baik. Dia setuju untuk menikahi René. Dan terbebas dari kehidupan kemiskinan. Berpartisipasi rombongan teater Molière. Tidak lama setelah itu, Markise mendapat kesempatan untuk tampil di panggung besar. Seseorang yang tidak memiliki terampil akting seperti dia. Ketika dia berdiri di atas panggung, dia hanya bisa tercengang dan tidak mengatakan apa-apa. Perasaan stres menghilangkan kepercayaan dirinya. Pertama kali dia tampil gagal. Dia memeluk suaminya dan menangis terisak-isak. Sekarang dia sangat dekat dengan mimpinya. Tapi juga sangat jauh. Mereka terus ke Paris untuk tampil. Di sini semua orang yang datang untuk melihat adalah bangsawan kaya. Sejak saat itu, Markise tidak memiliki kesempatan untuk berakting dalam drama lagi. Dia hanya bisa naik panggung untuk menari di selama drama. Melihat orang-orang di bawah sama sekali tidak peduli padanya. Dia memutuskan untuk menunjukkan keahliannya menari di jalan. Tentu saja menarik banyak orang. Bahkan adik laki-laki Louis bersorak untuknya juga. Segera dia ditugaskan untuk tampil di hari ulang tahun raja. Larut malam, Markise pergi menemui Molière. Ingin memanfaatkan kesempatan ini. Ingin dia memberinya peran dengan dialog. Aku menyerahkan segalanya. Bukan hanya untuk naik ke atas panggung saja. Perhatikan betapa kerasnya aktor ini. Silakan duduk di sini. Lalu dia meniup semua lilin. Akhirnya semuanya harus terjadi telah terjadi. Untuk mendapatkan apa dia inginkan. Markise tanpa ragu untuk menjual tubuhnya dengan harga murah. Hasilnya, hari berikutnya. Peran yang dia atur untuknya adalah peran tanpa dialog. Dia marah dan meninggalkan panggung. Berlari ke tepi danau dan hendak bunuh diri. Tetapi dia dihentikan oleh penyair Lozai. Tariannya yang hebat tadi malam di atas panggung menarik perhatian Lozai. Setelah dinasihati olehnya, Markise telah kembali. Tepat pada saat ini, raja sudah tiba juga. Dia didorong ke belakang untuk pakai riasan. Dan kemudian didorong ke atas panggung dan menari. Tapi tidak peduli apa, itu tidak dapat menutupi kecantikannya. Raja menatapnya tanpa berkedip. Juga mengambil inisiatif untuk menari bersamanya. Tapi tepat pada saat ini, karena dia terlalu buru-buru, dia lupa memakai celana dalam. Dia bahkan melakukan jungkir balik di depan raja. Hal ini membuat raja benar-benar terpesona. Kau telah membantu aku memahami. Drama adalah awal dari kehidupan. Molière pikir kalau gitu, dia dapat ke istana Versailles untuk tampil. Akibatnya, lakon yang baru saja dibuatnya ditolak. Karena dianggap anti gereja. Raja untuk sementara mencabut hak pertunjukannya.
dan mengubah repertoarnya menjadi yang milik Lozai. Karya-karyanya ditulis murni sebagai drama tragis. Pada masa itu, drama tragedi akan dibenci. Aktor-aktor dari rombongan Molière tidak ingin aktingnya. Hanya Molière yang merasakannya, apapun skenarionya. Selama dia mendapat peran dengan dialog, itu sudah cukup. Lozai mulai membuat peran untuk dia sendiri. Mereka berdua secara teratur berlatih naskah sampai larut malam. Suami Rene merasakan ada sesuatu yang salah, tapi tidak ingin mengekspos istrinya. Dia tahu bahwa Molière tidak jauh dari mimpinya lagi. Lozai juga memiliki perasaan yang mendalam untuknya. Tetapi dia masih memiliki suami. Jadi dia membeli sekotak coklat beracun. Ingin membunuh suaminya. Tetapi Rene seolah-olah ingin memenuhi keinginannya. Pada saat itu dia sakit parah. Lozai bahkan belum mengambil tindakan. Rene memanggilnya datang. Dan mempercayakan Molière untuk dia perawatan. Tidak lama kemudian, Rene meninggal. Molière sangat sakit patah hati dengan kematian suaminya. Tetapi pertunjukan baru saja akan dimulai, dia percaya bahwa memenuhi mimpinya juga. Yang diinginkan Rene. Dia mulai bekerja keras untuk perannya. Dia ingin menjadi seorang aktris sejati. Dia perlu banyak berkultivasi. Dari seorang wanita jalanan, dia memasuki masyarakat kelas atas. Gadis ini tidak takut untuk menjual tubuhnya dengan harga murah. Juga harus menemukan lingkungan hidup terbaik bagi jiwanya. Dia melakukan akting yang sangat baik dalam drama tragis. Dan membuat raja tersentuh dan menetes air matanya. Menerima banyak tepuk tangan dan pujian dari semua orang. Lozai berjanji padanya. Dia tidak akan membiarkan siapapun memainkan peran ini lagi. Itu milik Marquise sendiri. Mereka melangkah ke masyarakat atas. Bisa berteman dengan orang-orang di keluarga kerajaan. Tapi, kegembiraannya mulai berkurang sejak saat itu. Dia akan merasa bahwa tidak ada tempatnya di dunia ini lagi. Setelah Marquise tahu, dia pergi ke raja untuk diandalkan. Dia tidak pernah melupakan rasa terima kasih rombongan drama Molière. Berkat bantuannya, Molière disimpan di sini. Hari itu ketika mereka keluar dengan raja, Louis bersemangat. Ingin melompat ke air untuk mandi. Juga meminta Marquise untuk membaca puisi untuknya mendengarkan. Karena dia direndam dalam air dingin. Dan sekarang dia hamil juga. Tapi dia tidak berbicara ini dengan Lozai. Karena dia takut tidak bisa ikut dengan pertunjukan. Dia juga takut Lozai akan membiarkan orang lain memainkan peran itu. Dia mencoba naik ke panggung dan tampil. Tapi karena dia sangat lelah dia pingsan di panggung. Mereka menjadi kekacauan. Semua orang tidak tahu harus berbuat apa karena tidak ada aktor. Maid Mary telah berkata. Karena sering mendengarkan latihan Marquise. Dia sudah tahu bagaimana memainkan peran ini. Lozai masih ingat janjinya pada Marquise. Dia tidak setuju tapi orang-orang mengatakan bahwa jika tidak ada aktor, orang berikutnya yang bangkrut adalah kita. Tidak punya pilihan selain Lozai hanya bisa memilih cara ini. Membiarkan Mary naik ke panggung. Meskipun dia hanya mendengar banyak dan hafal. Mary telah melakukan dengan sangat baik dalam peran ini. Ditambah kecantikannya. Juga telah menerima sambutan hangat dari semua orang. Ketika Marquise bangun itu sudah 3 hari berikutnya. Sekarang dia masih tidak tahu bahwa peran yang dia pikir hanya miliknya sendiri. Sekarang tidak miliknya lagi. Mereka semuanya sudah lupa. Tapi Marquise tidak puas. Dia ke tempat pertunjukannya. Menatap Mary dengan cerah di atas panggung. Sekarang dia mengerti apa yang Molière maksud. Dia pergi ke belakang panggung dan ambil kotak coklat beracun. Dengan tepuk tangan semua orang. Berbicara tentang nasib tragis aktor tragis. Mereka yang lahir dari drama pertama dan meninggal dari drama di panggung. Selama waktu itu mereka menderita dan harus bertahan. Di luar panggung. Tidak ada tempat untuk membuat mereka menderita. Sekarang racun mulai bekerja. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia membiarkan Lozai tahu dia telah hamil. Tapi sudah terlambat.
Marquise membuat keputusan akhir. Biarkan dia mengakhiri hidupnya di atas panggung. Gunakan hidupnya untuk memerankan kembali drama tragis ini untuk terakhir kalinya. 是舞台成就了他，也是舞台摧毁了他。他的美貌和梦想让他背负了这一生的悲剧，但以色侍人能得几世好，帷幕终将落下，他无法逃过人生的绝